sini sudah ada pertanyaan, saya akan coba jelaskan satu persatu. Ini sifatnya sebagai diskusi ya, untuk kita semakin matang dan semakin memperdalam. Ada pertanyaan seperti ini, Pak Pendeta, saya mau bertanya, apakah kondisi dari seseorang yang meninggal karena terkena musibah, kecelakaan, atau seperti pada pandemi saat ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman? Saya pernah mendengar ketika ada seorang saudara saya meninggal karena terserang virus COVID-19. Lalu ada saudara lain yang mengatakan bahwa itu dikarenakan hukuman Tuhan atas dosa-dosanya. Apakah itu benar? Nah, ini menarik nih, ya. Ini pertanyaan yang banyak ditanyain sama orang-orang. Apalagi di masa pandemi, ya kan. Kita mendengar banyak ya, yang ini meninggal, yang itu meninggal. Bahkan orang-orang berdoa ya, agar tidak terkena COVID-19. Karena ada orang yang beranggapan, kalau sampai terkena COVID-19 berarti kurang iman, gitu kan. Ya, jadi kalau apalagi sampai meninggal, wah itu pasti kena kutuk tuh. Nah, apakah memang seperti itu, ya kan? Apakah memang bahwa itu adalah hukuman daripada Tuhan kalau ada sebuah penyakit yang terjadi atas seorang? Ternyata jawaban menurut pendapat saya pribadi itu tidak. Bahkan jujur ya, itu nggak benar itu menanamkan dalam pikiran kita bahwa orang gara-gara suatu masalah meninggal, lantas kita langsung menarik sebuah kesimpulan itu berarti suatu hukuman terjadi atas dia. Nah, itu fitnah besar dan itu bisa memfitnah Tuhan, Pak. Tuhan itu kok, saudara, sekejam itu ya. Oh, Tuhan bisa kejam begitu ya. Jadi kalau Tuhan udah kesel, hayar gitu ya. Apakah Tuhan seperti itu? Wah, saya kira Tuhan nggak begitu ya. Saya yakin bahwa Tuhan yang saya sembah itu keren. Tuhan yang saya sembah itu asik. Tuhan yang saya sembah itu tidak bikin saya ketakutan. Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang benar-benar bikin saya tenang setiap hari. Nah, saudara, lihat baik-baik. Tuhan itu nggak sedikit-sedikit menghukum. Saya jumpai di dalam tulisan-tulisan yang saya baca, di sana dikatakan bahwa Tuhan juga membahas mengenai ini. Karena apa yang ditanyakan tadi ini, itu juga ditanyakan. Karena ada orang yang datang sama Yesus. Mereka tiba-tiba datang rame-rame, lalu ngobrol, kasih tahu sama Yesus bahwa mereka menjumpai ada orang-orang di Galilea yang mengalami kemalangan, di mana mereka dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang dipersembahkan oleh Pilatus ini. Dan sepertinya orang-orang yang datang sama Yesus ini rame-rame ngasih tahu situasi ini. Mereka bukan hanya datang untuk membawa kabar berita, tetapi mereka juga mempertanyakan orang-orang yang mati itu nasibnya mereka. Apakah musibah dan kemalangan yang mereka alami itu merupakan karena dosa mereka atau bukan? Nah, jadi pertanyaan ini cocok nih, karena di Alkitab ada. Karena ada orang-orang Galilea yang dibunuh sama Pilatus. Nah, ini mereka mengalami kemalangan nih, gitu loh. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus menjawab laporan mereka begini. Ini jawaban Yesus. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Dan Yesus dengan tegas mengatakan, enggak, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan tidak. Bahkan Tuhan Yesus kembali mempertegas dengan mengutip sebuah kisah di Alkitab, yaitu di mana ada 18 orang yang mati tertimpa tembok Siloam. Nah, Yesus berkata begini, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Jawaban Yesus sekali lagi, tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dalam hal ini, Tuhan Yesus sedang mengambil kesempatan untuk membebaskan pikiran para pendengarnya dari gagasan bahwa kecelakaan harus dianggap sebagai suatu hukuman. Nah, cerita ini dicatat dalam Lukas pada pasal 13 ayat 1-5. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisah itu. Nah, tetapi jikalau kamu, dikatakan begini, yang menarik nih. Karena ada orang bertanya, oke,
Dalam ayat itu juga dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, semua akan binasa dengan cara demikian. Apa maksudnya? Nah, di ayat itu dibilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Nah, ini menjadi bahan yang menarik. Ketika saya baca, ketika saya merenungkannya, saya mendapati bahwa sebelumnya kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada orang Galilea yang dibunuh. Dan juga ada 18 orang yang tertimpa tembok Yerusalem. Tembok Siloam. Itu mengalami hal itu bukan karena dosa mereka. Lalu sekarang si penanya justru dikatakan akan menerima nasib yang sama kalau tidak bertobat. Nah, ini menarik. Maksudnya apa nih? Nah, kata bertobat, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama. Kata bertobat di situ dimaksudkan bahwa ayat ini merujuk pada cara berpikir yang salah. Nah, seringkali kita suka berpikir gitu kan, nih mati, syukur lu dosa sih lo gitu kan. Kita gampang langsung menghakimi orang yang berbuat salah, langsung kita bilang, tuh, dia dosa tuh, itu kena ajab Tuhan tuh gitu kan. Kita dengan mudahnya langsung mengatakan itu kena ajab. Maksudnya Tuhan berkata apa? Kamu perlu bertobat. Bertobat artinya apa? Hilangin konsep berpikir seperti itu. Bukan itu maksudnya. Kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Itu pikiran yang salah. Jangan sebentar-sebentar orang mengalami musibah, langsung kita berpikir, tuh, itu hukuman Tuhan tuh. Dosanya banyak sih. Nah, Tuhan mau kita hilangin konsep berpikir gitu. Karena kita sih hidup di dalam dunia yang gampang menghakimi orang. Kita langsung menghakimi. Dengan berpikir bahwa ya itu dia kesalahannya dia tuh, makanya dia memang cocok dan pas dia ngalamin seperti itu. Padahal tidak. Kita harus ingat baik-baik bahwa ketika kita berpikir seperti itu yang kitab Ayub katakan, apa yang kamu takutkan, itulah yang menimpa kamu. Jadi artinya gini, kalau kita mikir orang yang mengalami musibah, lantas itu orang kena hukuman, berarti siap-siap. Kalau kita taruh pikiran itu di pikiran kita juga akan mengalami yang sama seperti itu. Jadi kita juga akan berpikir, jadi kalau sesuatu yang negatif terjadi, aduh dosa apa nih kan gitu ya, aduh dosa apa lagi nih. Itu yang mesti dibuang. Makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak bertobat, itu akan terjadi sama kamu. Jadi kita harus menghilangkan pikiran itu. Makanya dalam hal ini kita harus bijaksana, memilih dan memilah mana yang musibah, mana yang kesalahan. Musibah itu sebuah kemalangan yang artinya yang terjadi di mana kita nggak bisa mengelak. Itu musibah. Banjir, emang bisa kita berdoa? Atau gempa bumi? Atau kita pernah dengar tiba-tiba tanahnya bergerak, rumahnya hilang dan lain sebagainya. Itu musibah. Bedakan musibah sama kesalahan. Ya kan? Kalau kesalahan adalah apa? Ya orang hidupnya melakukan hal yang salah, hidup dalam memakai narkoba ya. Itu namanya beda. Itu bukan musibah, itu kesalahan. Makanya dapat hukuman, ketangkep misalkan. Cuman kan zaman sekarang kebalik-balik ya. Ada public figure pakai narkoba, ditangkap, lalu ramai-ramai bilang gini, oh ini cobaan, oh ini musibah, kan gitu ya. Kan lucu ya, dia pakai narkoba, dia bilang musibah. Musibah itu sesuatu yang terjadi tanpa kita bisa duga. Kesalahan itu akibat yang kita buat, ya kan? Padahal dia punya kekuatan untuk apa? Untuk stop dan berhenti dari melakukan perbuatan yang salah tadi. Selama belum ketangkep ya kan, coba terus. Gitu loh. Udah ketangkep bilangnya apa? Oh musibah. Sama juga, ada orang-orang yang diberikan kedudukan tertentu, dia korupsi. Begitu ketangkep sama KPK, bilangnya apa? Oh ini musibah, katanya gitu. Oh ini cobaan. Bisa aja ya, orang bilangnya begitu ya, bisa aja bilang musibah, cobaan. Saya berharap kita mengerti akan area ini, jangan sampai kita salah nih. Nah juga ada kasus lain di mana ditanyakan, diajukan kepada Tuhan Yesus secara langsung. Yesus bertanya gini, siapa yang berdosa? Pada waktu ada seorang anak lahir, matanya buta, dia yang salah atau orang tuanya salah? Yesus bilang apa? Enggak, kedua-duanya. Gitu jawab Yesus. Lalu kitab Ayub juga demikian. Bahkan ya, seluruh kitab Ayub kalau kita baca nih, teman-temannya Ayub langsung menuding dan mengatakan bahwa ini pasti nih Ayub yang salah nih. Ini pasti nih Ayub yang salah nih. Mereka memiliki konsep yang tadi, yang tidak bertobat konsep berpikirannya. Makanya Ayub pada akhir penderitaan itu, Ayub berdoa. Ayub diminta sama Tuhan untuk apa? Doakan teman-temannya. Bahkan teman-temannya juga harus minta maaf sama Ayub. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, lu nggak dapat berkat. Kenapa? Karena konsep berpikir mereka salah. Nah,
Saya berharap dari pertanyaan ini, ya, jadi Bapak Ibu yang sudah bertanya, mungkin nggak kasih nama ya, tapi saya kasih tahu, hilangkan konsep berpikir tentang menuding bahwa kecelakaan yang terjadi atau orang meninggal di masa pandemi ini itu berarti karena kena hukuman Tuhan tuh. Bukan. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Ingat, semua orang hidup suatu hari akan meninggal. Jadi nggak ada urusannya hukuman Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Jadi bukan urusan kita yang menentukan bahwa si A dihukum atau tidak, si ini dihukum atau tidak. Itu kembali lagi sama Tuhan.